Kembali di Business Talk, kita tengah menunggu kapan operasional dari SWF di Indonesia. Tapi sebelumnya, saudara, kami memiliki fact check. Ada 5 SWF terbesar di Asia. Yang pertama, ada China Investment Corporation Tiongkok dengan asetnya $1 triliun Amerika Serikat. Kemudian ada Hong Kong Monetary Authority Investment Hong Kong dengan aset $576 miliar Amerika Serikat. Dan yang posisi ketiga ada GIC Private Limited Singapura dengan aset $453,2 miliar Amerika Serikat. Lalu ada Temasek Holding Singapura $417,35 miliar Amerika Serikat dan NSF Tiongkok $372 miliar Amerika Serikat. Kita lanjutkan dialog kita. Pak Tiko, kapan kira-kira SWF kita akan segera beroperasi? Segera, Mbak. Jadi kan kita sedang menyelesaikan pemilihan CEO ya. Jadi saya rasa nanti akan langsung ke Pak Presiden dan kemudian setelah itu kita akan lakukan pemilihan board membernya. Paralel kita siapkan juga infrastruktur dari sisi operasionalnya ya, SOP dan sebagainya. Dan kita harapkan Februari akhir atau awal Maret kita sudah bisa beroperasi. Walaupun mungkin tidak seluruh board member sudah join, tapi paling nggak sudah bisa beroperasi. Dan kita harapkan di dalam kuartal 2 2020 ini kita sudah mulai bisa berinvestasi dengan partner-partner kita. Oh, dikebut ya ternyata. Lantas bagaimana Pak dengan target investasi 20 miliar dolar? Ya, jadi kan saya kasih komparasi dulu ya, bahwa sekarang ini kan kalau kita lihat aset BUMN Indonesia itu kan sekarang hampir mencapai 8.000 triliun ya. Kalau kita lihat seperti BRI aja itu sekarang udah 1.400 triliun asetnya. Iya. Itu kan kalau dikurskan kan sekarang sekitar hampir 600 miliar dolar. Ya. Jadi sebenarnya BUMN itu size-nya segitu. Nah, pertanyaannya sekarang kan, tadi kan kita compare dengan SWF di negara lain. Kan kita nanti akan pilah-pilah mana yang akan stay di BUMN, mana yang asetnya akan kita optimalisasi di SWF. Nah, jangka panjang, kalau kita ambil misalnya kita asumsikan aset BUMN yang bisa kita komersialisasi dengan partner ini katakanlah 30-40% aja. Artinya kan 30-40% dari 600 miliar. Itu artinya kan dalam jangka panjang itu bisa mencapai 200 miliar dolar size-nya dalam jangka panjang. Jadi kalau jangka menengah 20 miliar, dalam jangka panjang sampai dengan 200 miliar itu saya rasa sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Memang di fase awal ini butuh keyakinan dulu dari investor. Karena investor ini kan mereka butuh kepastian dan keyakinan bahwa aset yang dikerjasamakan ini sehat dan tadi proses dari sisi legalnya, political risk-nya bisa dimitigasi. Nah ini tentunya butuh waktu untuk meyakinkan investor. Namanya juga ini kan kayak orang mau berinvestasi bersama ya, kayak orang mau kawin gitu, pasti akan ada penjajakan. Nah saat ini memang sudah ada investor yang sangat detail melakukan penjajakan. Nah ini kita harapkan di tahun ini, tadi kan beberapa nama-nama tadi itu udah bisa komit. Nah kemudian setelah komit, kita harus cari asetnya yang akan diinvestasikan ini. Nah ini bayangan saya dalam jangka menengah sih 20 miliar sangat masuk akal. Kalau kita lihat tol, kalau secara keseluruhan ya kan belum kita pilih-pilih. Itu total yang kita list down di dalam list of asset yang sedang kita diskusikan itu mencapai 2,4 miliar dolar. Nilai tol saja gitu. Oke, baik. Mbak Titis. Airport juga sekitar 2 miliar dolar. Jadi nanti kita akan mix and match lah asetnya ini. Tapi saya 20 miliar dolar optimis, walaupun mungkin time frame-nya kita tergantung dengan time frame dari kepastian dari investornya ini. Oke, baik Pak Wamen. Mbak Titis, kalau kita singgung soal pimpinan di SWF, sosok seperti apa? Reputasinya yang bisa meyakinkan pasar, tapi juga tentu masyarakat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tiko bahwa ini haknya Presiden yang akan memilih. Tentu saja yang namanya lembaga pengelola investasi mestinya reputasinya juga harus internasional ya Pak Tiko ya. Tentu saja reputasinya harus internasional. Dia juga paham tentu dengan pasar modal. Dia juga memiliki jaringan yang luas tentu saja. Tentu saja harus seperti itu ya. Nah, mungkin ini Pak Tiko yang juga penting menjadi catatan redaksional adalah sinyalemen Pak. Sinyalemen bahwa ini SWF, INA ataupun LPI ini benar nggak sih sebetulnya sekedar menolong BUMN atau memang kita itu mau meleverage proyek-proyek menjadi semakin besar sehingga memberikan manfaat yang dibutuhkan. Tentu saja bukan cuma investor Pak, bukan cuma portofolio yang menikmati kenaikan dari saham BUMN yang nanti proyeknya diinakan. Tentu saja juga harus sampai turun ke masyarakat. Benar, turun ke apalagi masyarakat, kalau kita tahu kan DER-nya BUMN juga lebih besar ya Pak? Ya. Jadi gini, saya mungkin akan step back ya, tadi menjelaskan lagi dari konsep dasarnya. Jadi ini salah satu konsep dasarnya adalah istilahnya itu
intergenerational wealth creation. Jadi bagaimana Indonesia ini meng-create value yang nanti diwariskan dari generasi ke generasi. Nah kita bicara tadi ya, kalau saya kembali ke sejarah BUMN, waktu BUMN mulai diprivatisasi tahun 2000-an awal ya, Telkom, BRI, Mandiri, waktu itu kan tidak ada yang terbayang bahwa BUMN ini market kapitalisasinya bisa meningkat luar biasa. Saat ini market kapitalisasi dari BRI mencapai 580 triliun. Kemudian Telkom mungkin sekitar 330 triliun, Mandiri juga mirip-mirip ya. Artinya kita di fase privatisasi secara publik ini, itu kita berhasil meng-create value yang luar biasa. Jadi kita bisa meng-create ribuan triliun value dari privatisasi BUMN ini, walaupun pemerintah masih memegang lebih dari 51% kepemilikan, kan seperti di Mandiri masih ada 60%, di BRI masih ada 57% ya. Nah ini kan konsep yang sebenarnya secara global practice bagus, bahwa aset yang tadinya kita miliki 100%, mungkin nilainya cuma 100 atau 50 triliun, setelah kita invite investor dan kita transparansinya kita perbaiki, efisiensinya kita perbaiki, dia meningkat value-nya berlipat-lipat. Sehingga kekayaan Indonesia, sekarang ini pemilikan saham Indonesia, di BRI, di Mandiri, di Telkom, Jasa Marga, itu kan luar biasa. Ini yang kita harus lihat ke depan, bahwa kreasi daripada value yang dihasilkan dari aset-aset inilah yang kita lihat secara generasi ke generasi. Jadi saya menjawab dengan pasti bahwa ini bukan sekedar tambal sulam untuk memperbaiki neraca BUMN, tidak. Ini adalah satu program jangka panjang untuk meng-unlock value dari aset-aset yang ada di Indonesia. Nah, ini kita harapkan nanti, harapan kita 5-10 tahun ke depan, nanti airport Indonesia, tol di Indonesia, port Indonesia ini kelasnya bisa kelas dunia, seperti Changi Airport, seperti portnya Singapura ya, dan dengan value yang tinggi. Kalau nanti suatu hari akan dimasukkan ke public listed company, ataupun nanti dikerjasamakan lagi, itu akan menghasilkan value yang besar. Dan nanti kan value perusahaan ini kan menjadi kekayaan Republik Indonesia. Ini yang kita sering nggak sadar bahwa sebenarnya nilai kepemilikan pemerintah atas BUMN maupun aset BUMN itu ada market value-nya. Nah, yang kita unlock, kita selama ini kan mengenal nilai buku, yang ada di nilai buku. Nah, kita ini meng-unlock market value dari aset-aset ini. Jadi ini program jangka panjang untuk meng-create wealth buat future generation di Indonesia. Oke, baik. Yang jelas di sini dari hasil diskusi kita, SWF itu pandangan kita adalah positif. Yang paling penting selama ini jadi perdebatan Pak Tiko, bahwa suka tidak pasti gitu, aturan, regulasi dan segala macam. Semoga SWF menjadi jawaban. Terima kasih Pak Tiko telah bergabung di Business Talk malam ini. Terima kasih Mbak Titis. Dengan demikian saudara, saya masih Targan undur diri. Sampai jumpa minggu depan.